Nah, Pak Mul, kalau dari kenyataan hidup sehari-hari yang kita lihat, orang yang terjerat narkoba itu kan tidak mudah keluar. Nah, kok bisa Anda keluar dari jerat narkoba itu bagaimana ceritanya? Jadi ketika saya merealisasikan niat saya tadi, jalan ke masjid untuk sholat, nah ini Bang Andi, perjalanan dari rumah ke masjid ini terjadi perubahan yang luar biasa dalam hidup saya. Biasanya Bang Andi, saya itu kalau keluar rumah dengan niat yang tadi mau limo tadi, selalu seperti diikuti polisi, selalu seperti mau dikeroyok orang. Tapi begitu saya itu niatnya mau sholat, keluar rumah, nggak ada polisi satupun yang ikuti saya. Artinya ada perasaan yang berbeda Nah sekali ya? itu, rasa Itu takut. yang Anda Ya, rasakan? rasa takut saya hilang, rasa cemas saya entah kemana. Ini yang membuat saya senang. Wah ternyata ketika kita meniatkan sesuatu yang baik itu, rasa takut jadi hilang. Sampai di masjid atau sholat duhur itu mulai. Saya juga ikut sholat duhur. Wah rasanya lama nggak sholat itu rasanya tenang. Setelah sholat di Masjid Agung itu ada pengajian Bang Andi. Saya juga sebenarnya tidak pengen mengikuti pengajian, tapi akhirnya saya ikut pengajian. Kenapa? Ustadz itu yang menyampaikan ceramah itu menyampaikan sebuah kisah. Jadi kisah Fudail bin Iyad waktu itu. Tentang apa itu? Dia seorang perampok, penjahat kelas kakap yang akhirnya bertobat dan menjadi seorang ulama. Wah. Dalam hati saya, ini ustadznya apa nyindir saya ya? Oke. Jadi Anda gara-gara itu kemudian, wah aku dengerin terus gitu. Jadi hari itu saya mendapatkan banyak hal yang menyenangkan. Ya rasa takut hilang ketika jalan ke masjid. Ketika sholat itu perasaan jadi tenang, damai. Ketika mendengarkan pengajian itu seperti kayak termotivasi lagi. Menyenangkan sekali hari itu. Kalau gitu besoknya saya ulangi lagi. Besoknya lagi, besoknya lagi, besoknya lagi. Akhirnya di tahun 2000, akhirnya saya putuskan, ternyata hidup seperti ini nyaman. Ternyata hidup seperti ini seneng. Jadi nggak ada rasa takut, nggak ada rasa cemas. Akhirnya saya putuskan untuk meninggalkan ya perbuatan saya yang jelek itu. Termasuk narkoba? Iya semuanya. Nah, jadi setelah Anda berpikir untuk berbuat baik, hidup Anda berubah? Ya tapi tidak segampang itu Bang Andi. Oke, apa yang awalnya terjadi? itu ya berat. Karena apa? Teman-teman saya yang orang-orang nakal itu udah nggak mau kumpul sama saya. Mereka bilang udah jangan usah kumpul sama Jabrik lagi. Kenapa? Itu obatnya kebablasan, saya bilang gitu. Taubatnya kebablasan. Itu overdosis narkoba itu. Kayaknya kayaknya dibilang gila saya waktu itu. Wah itu kayaknya gejala mau gila itu. Jadi Anda baik berlebihan lah menurut mereka. Iya. Oke. Teman-teman yang jelek itu tidak mau kumpul sama saya pengen kumpul dengan orang-orang yang soleh katanya, mereka curiga sama saya. Oke, karena mereka tahu siapa. Iya, kalau saya ke masjid tuh bisi-bisi, hati-hati ini Jabrik sholat di sini, motornya dikunci. Motor kita udah dikunci nggak di depan? Oke, jadi berat. Ini Anda berada di posisi salah ini, meninggalkan sini diledekin, mau gabung sama di sini, dicurigain. Nah, tapi perlu berapa lama sampai orang-orang di masjid itu kemudian percaya? Saya ya akhirnya semacam kayak ada perasaan, wah untuk apa saya menjelaskan sama orang-orang itu. Yang penting saya menjalani hidup seperti ini aja, saya seneng, udah enggak masalah. Kerja apa saja saya waktu itu saya jalani Bang Andi. Apa? Ya kerja di bangunan, jadi kuli bangunan saya jalani. Sepenting kata Ustadz tuh, yang beli ceramah, rezeki itu walaupun dikit asal halal berkah seperti itu, tenang gitu. Akhirnya saya kerja, ya apa saja kerja, dagang di kaki 5. Nah perubahan ini terjadi ketika di tahun 2012, ya waktu itu saya di masjid, di kampung saya itu mengadakan pembangunan masjid, saya ditunjuk jadi panitia pembangunan masjid. Nah, tapi setelah 10 tahun, waktu itu 2010, wah ini alhamdulillah berarti orang-orang soleh sudah percaya sama saya gitu. Terus kebagian apa itu, tugas apa? Fundraising, cari dana. Kok bisa dipercaya? Padahal kan Anda, maaf ya, maling ya, atau mantan maling. Iya. Tapi kok dipercaya cari uang? Nggak ada ketakutan mereka Anda bawa lari uangnya? Nggak. Usia 46 Anda kuliah lagi? Iya. Usia 46? 46 tahun Bang Andi. Jadi teman-teman Anda sesama mahasiswa umurnya berapa aja itu? Ya 23, 25, lulusan SMA, lulusan dari... Mereka nggak lihat Anda aneh gitu, ini nggak bapak-bapak lihat, ini? ya.
Ya, mereka enggak tahu. Nggak dikira dosen gitu. Dikira dosen. Oh, dikira dosen. Datang itu teman-teman nggak nyumi tangan saya itu. Dikirain dosen. Begitu lihat kurang asem kita sama-sama Loh, mahasiswa. mahasiswa juga tuh. Wah, tadi tak cium tangannya ternyata teman. Jadi nggak malu itu kuliah lagi Ya, ya? hari pertama aja malu tuh. Tua sendiri tuh. Lainnya masih muda-muda tapi ya enggak apa, saya seneng itu. Bahkan itu saya 5 tahun kuliah di itu, 1 hari pun belumlah bolos ya. Kenapa masih mau melanjutkan? Seneng aja Bang. Jadi dulu ketika saya belajar membaca Al-Quran itu kok ini kok ternyata kok lebih nikmat daripada dulu ketika saya mengonsumsi sabu-sabu. Ketika saya bisa membaca Al-Quran, tadinya enggak bisa. Begitu saya belajar bisa baca Al-Quran, wah ini kok rasanya kok seperti melebihi waktu on dulu itu. Ini saya enggak tahu artinya. Kalau saya itu baca langsung tahu artinya, saya yakin masih lebih nikmat lagi. Oh, jadi waktu itu belum tahu artinya aja sudah ada perasaan Iya, udah seperti itu. perasaan seneng itu. Oke, jadi itu yang mendorong juga untuk belajar Ya, agama. akhirnya saya ketemu Ustadz, ya namanya Ustadz Muslih Rasyid itu yang ngajari saya bahasa Arab ya. Nah, dikit-dikit akhirnya saya kuliah di jurusan bahasa Arab itu. Oke, jadi tamat kuliah umur berapa itu? Umur 51, tahun 2017. Jadi alumni tertua itu ya? Iya. Oke, nah sekarang cerita bagaimana kemudian Anda bisa jadi guru agama. Ceritanya begini Bang Andi, pas waktu kuliah dulu ada reuni semea itu, reuni semea. Saya ikut datang, ada teman tanya sama saya, Pak Mul kerjanya apa Pak Mul? Saya enggak kerja, saya kuliah. Masa enggak kerja? Iya saya kuliah. Kalau gitu ikut ngajar di tempat saya. Saya ditawarin ngajar ngajar waktu itu cuma ngajar Iqra itu. Ngajar Iqra anak-anak pagi jam 9 saya pulang, nanti siangnya kuliah. Sambil kuliah waktu itu Bang Andi. Jadi pas semester 3 waktu itu saya mulai ngajar baca tulis Al-Quran itu. Nah pas saya lulus tahun 2017 itu, guru agamanya di sekolah itu namanya Pak Tarjo diangkat jadi kepala sekolah. Nah, terus bilang begini, daripada kita rekrutmen lagi ya udah Pak Mul saja lah. Itu guru agama iya menggantikan. kayak dimudahkan itu. Oke. Akhirnya jadi guru agama seperti itu. Nah, ini kan Anda menikah tadi ya, Iya. terus punya anak. Anak-anak tahu nggak bapaknya ini mantan preman? Kapan anak-anak tahu ini? Tahu Bang Andi. Anak saya itu ya gede suka ikut saya ngisi pengajian. Oh, Saya kalau ngisi kan model saya ngisi itu sharing hijrah. Oke. Jadi ada tadi PowerPoint tadi saya tampilkan, ada gambarnya, dulu saya seperti ini, bisa seperti ini, itu. Anak saya tahu. Terus apa komentar anak pertama kali ketika dengar cerita bapaknya? Ya karena mungkin ngelihatnya sekarang ya. Jadi nggak ngelihat, kalau ngelihat dulunya juga nggak mau punya bapak kayak saya ya. Oh, ini karena ya, anak-anak. iya karena sekarang ngelihatnya sekarang, jadi ngelihat Nggak terlalu kaget. Iya. Anda kan katanya punya komunitas ya? Iya. Komunitas apa namanya? Saya ada komunitas itu namanya Expresso. Kenapa dinamakan Expresso? Ekspreman Solo singkatnya. Walah, tak kira kopi. Tapi Preman Solo. Ini komunitas untuk tujuannya apa ini? Ya saya cuma menemani teman-teman yang dulunya seperti saya, ketika pengen hidup jalan benar, saya mengalami dulu tidak punya teman, jadi cuma ya menemani. Ayo saya temani bareng-bareng, kita ganti kegiatan-kegiatan yang tadinya tidak baik dengan itu. Setiap saya ngisi teman-teman Expresso itu mereka membagikan kopi gratis, sedekah kopi sini. Jadi kita ajak berbagi. Jadi anggotanya ini mantan penjahat ini, Iya, narapidana. Iya, kebanyakan mantan ini. Baik, Pak Mulyono, Pak Ustadz, Ya Bang Andi. Pak D. Jafrik. Matur nuwun sangat, terima Sami-sami, kasih ya. sudah berbagi cerita masa lalu ya. Walaupun mengenang masa lalu itu pahit biasanya ya, kalau bisa dilupakan, tapi ini kan pembelajaran buat siapa saja yang mendengar. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi, kesadaran bagi mereka yang belum
tobat sampai Iya. hari ini. Katanya Anda umur 14 tahun ini sudah terlibat dalam dunia kriminal. Betul itu? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.